Tidak ada niat sedikit pun dari kami mendukung aplikator, Pak. Promo itu bohong. Terima kasih masih bersama kami. Saya tengah berbincang dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi, dan juga di studio sudah hadir Sekjen Koalisi Ojol Nasional Joel Safriko Hutasoit. Bang Joel, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Terima kasih sudah jauh-jauh ke studio ya. Tapi sebelum melanjutkan diskusi, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari sama-sama kita lihat dulu. Tim redaksi kami sudah menyiapkan tayangan grafis berikut ini. Ini adalah tuntutan. Oh, oke, ini tarif ojol yang berlaku saat ini dulu ya. Kalau kita lihat, nanti Bang Joel tolong cek juga ya kebenaran dari data ini. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 564 tahun 2022 ya. Untuk zona 1, wilayah Sumatera dan Jawa, khususnya di luar Jabodetabek dan Bali, ini tarifnya adalah Rp1.850 sampai Rp2.300 per kilometer. Sementara untuk zona 2, ini khusus Jabodetabek, itu tarifnya Rp2.600 sampai Rp2.700 per kilometer. Sementara untuk zona 3, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, itu tarifnya Rp2.100 sampai Rp2.600 per kilometer. Oh, zona 3 lebih tinggi malah ya dari zona 2. Bang Joel, ini di zona mana ini operasinya? Ada di zona 2. Zona 2 Jabodetabek. Itu benar, seperti itu datanya? Ya, betul datanya. Maksudnya faktanya di lapangan seperti itu nggak? Ini kan berdasarkan keputusan Menteri. Ya, tapi benar itu, ya? Seperti itu benar. Oke, kita lanjut dulu. Ada data berikutnya terkait dengan apa yang menjadi tuntutan dari rekan-rekan pengemudi ojol. Ini yang kami himpun berdasarkan aksi unjuk rasa bulan Mei yang lalu ya. Ikut nggak waktu itu? Di aksi 20 Mei kemarin, Koalisi Ojol Nasional tidak ikut. Oh, tidak ikut. Tidak ikut aksi 205. Tapi nanti kita diskusikan ya, karena ini yang dibawa juga ke DPR kan, mewakili teman-teman pengemudi ojol. Yang pertama, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu transportasi online. Jadi minta diterbitkan Perpu. Kemudian yang kedua, potongan biaya aplikasi 10%. Kemudian diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang, dan minta diaudit investigatif fee pengemudi 5%. Fee pengemudi itu tanpa transparansi. Memang begitu ya selama ini ya? Iya, karena memang kan di KP 1001 itu kan seharusnya per 3 bulan kalau saya tidak salah ya. Per 3 bulan itu ada laporan ke Kemenhub dari pihak aplikator. Oke. Terus hapus promo Aceng, slot hub, member, hemat, dan lain. Aceng itu apa sih, Bang? Aceng itu argo goceng. Oh, Argo goceng. Argo goceng. Soalnya ada teman saya namanya Aceng juga nih, panggil Aceng. Oke, saya masih dengan Pak Tulus dan juga Bang Joel. Kalau terjadi kenaikan kemudian 8-15%, ya, itu yang untung siapa? Apakah memang pengemudi atau mitra ojol itu akan merasakan manfaatnya? Ya, yang pertama kalau ditanya yang untung siapa, tentu ketika tarif itu menjadi naik, argo yang kita dapatkan sebagai driver pun naik. Tentu secara otomatis. Tetapi sekarang yang menjadi akar permasalahan ojol ini tidak sesederhana tentang kenaikan tarif, Bang Doni. Kenapa begitu? Karena begini, pun tarif itu naik 8-15%, tidak menjawab permasalahan selama ini dalam dunia ojol. Masalah utamanya? Tidak adanya payung hukum. Ah ya, itu anggota DPR juga sudah bilang. Kekosongan hukum di antara ojol dan mitra, mitra dan aplikator. Sebenarnya kita melihat, Koalisi Ojol Nasional melihat sebenarnya itulah yang paling penting dan akar masalah dari ojol itu sendiri. Begitu. Makanya teman-teman minta diterbitkan Perpu ya sebagai payung hukum ya. Betul. Oke, tapi kan sambil menunggu payung hukum kan tidak bisa 1-2 hari jadi, Bang. Ya. Benar. Ada inisiatif mungkin dari pemerintah. Walaupun katanya saya dapat informasi belum ada bincang-bincang juga dengan aplikator. Kalau 8-15% itu kenaikan, semua pasti ikut naik. Cuma pertanyaan saya, apakah kemudian langsung otomatis itu dirasakan manfaatnya, kesejahteraannya naik 15% sebagai pengemudi itu? Nah, ketika tarif itu menjadi naik, tentu pihak aplikator akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Misalnya? Karena selama ini yang kita alami,
aplikator itu bisa setiap tahun kah atau setiap per bulan kah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Suka-suka dia. Oh ya. Karena nggak ada dasar hukum. Betul sekali. Oke. Gitu. Oke. Tapi ketika kemudian ada kenaikan, apakah otomatis langsung mitra itu merasakan kenaikan manfaat yang diterima, yang dibawa pulang? Nah, oke, begini. Kalau dikatakan naik 8-15%, katakanlah kita 10%, katakanlah 10% seperti aja. itu. Iya, Katakanlah 10%. seperti itu. Tentu ketika tarif itu begini Bang Doni. Ini jarak saya berkata orderan penumpang ya, membawa penumpang ya. Kalau di Gojek GoRide, kalau di Grab itu Grab Bike. Saya bicara Grab sama Gojek dulu dah, Iya, yang paling iya. besar di negeri Iya. ini. Kan begitu. Itu minimalnya kita mendapatkan bersih 10.400 dengan tarif yang sekarang ini. Dari mana angka itu? Setelah dipotong 20%. Oh, oke. Akumulasi total. Per apa? Yang istilahnya? mengorder, customer mengorder itu kalau jarak 1 kilo sampai 3 kilo itu membayar 13.000. Dipotong 20%, 10.400 buat driver. Oke. 20% itu aplikator. Ya. Oke, 20%. sisanya driver. Driver bersih mendapatkan 10.400. Nah, ketika semisal ada kenaikan 10%, maka tentu driver mendapatkan lebih dari 10.400. Jadi kalau tadi Bang Rudi mengatakan ada nggak dampaknya yang akan dirasakan, ya tentu ketika ada kenaikan ada dampak. Iya. Tapi sekali lagi, bukan menjawab persoalan sesungguhnya yang dialami oleh Yang ojol. Anda tekankan payung hukum ya. Ya, betul. Oke, Pak Tulus, komentar Anda payung hukum nih. Tapi kan tadi saya mencoba menengahi, menunggu payung hukum itu kan bisa bergenerasi-generasi kalau di Republik ini. Ya paling tidak ada inisiatif mungkin jalan tengah dari pemerintah aplikator. Apa yang bisa Anda sarankan, Pak Tulus? Ya, kalau payung hukum yang dimaksud misalnya adalah menjadikan ojol sebagai angkutan umum, itu yang saya tidak sepakat. Karena sekali lagi bahwa roda dua bukan angkutan umum yang resmi ataupun diresmikan, tetapi justru harus ada aspek-aspek regulasi yang berdimensi menjadikan roda dua itu sebagai sebuah pengendalian di dalam upaya menegakkan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat dan pengguna ojol ya. Sehingga pada akhirnya nanti justru yang harus kita dorong adalah angkutan umum yang benarnya ya, dan kemudian nanti ojol menjadi pengumpan di angkutan massal di kota-kota besar khususnya. Cuma persoalannya kan saat ini memang di daerah-daerah itu tidak berkembang angkutan umum, baik itu angkot ataupun yang lain, karena sudah kadung kalah dengan taksi online ataupun ojek online. Ya. Nah, ini pemerintah sebenarnya harus menjadikan evaluasi bagaimana menyelamatkan baik itu sektor transportasi secara umum maupun juga ojek online. Nah, secara empirik tadi yang sering disorot adalah memang soal besaran potongan dari aplikator kepada ojol, yang kemudian tarif besar apapun kalau potongannya semakin besar ya dugaan saya pendapatan dari driver itu tidak akan signifikan mengalami kenaikan dan kemudian tidak memberikan satu dimensi pelayanan, dimensi keamanan dan keselamatan. Ya, Pak Tulus, ini kan kalau dari perspektif aplikator tentu kan mereka ada biaya-biaya ya. Taruhlah misalnya teknologi, sistem, biaya operasional dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita bicara keadilan bagi para pihak aplikator, kemudian konsumen dan mitra pengemudi, menurut Anda di tengah abu-abunya payung hukum, apa versi keadilan yang paling tepat untuk menjawab persoalan sekarang ini, Pak Tulus? Ya, sebenarnya Kemenhub harus bisa memformulasikan struktur tarif ojol itu seperti apa sebenarnya. Ya, berapa persen, berapa rupiah untuk permajaan kendaraan, untuk BBM, untuk driver dan lain sebagainya. Itu kan harus muncul sebenarnya. Struktur lengkapnya ya, bukan sekedar soal berapa tarif per kilometer begitu? Betul, karena setiap tarif angkutan itu akan keluar tarifnya seperti apa. Bagaimana misalnya di tarif pesawat sekalipun, di tarif taksi ataupun tarif kereta api dan segala macam. Itulah yang kemudian muncul formulasi
tarif yang apakah tarif yang sebenarnya atau ada unsur subsidi di dalamnya yang harus ditanggung oleh pemerintah atau seperti apa. Nah, jangan sampai formulasi tarif yang ditetapkan itu hanya ya bersifat politis tanpa kita ketahui berapa sebenarnya struktur tarif yang ada saat ini. Apakah tarif yang ada sekarang ini memang sudah menguntungkan, sudah adil baik bagi driver, aplikator atau juga bagi konsumen atau sebaliknya. Jadi harus ada formulasi yang akuntabel dan juga audit terhadap struktur tarif yang ditetapkan. Jadi sebaiknya tentu dalam mengambil kebijakan bukan karena populis ataupun karena tekanan dari pihak tertentu, termasuk tekanan dari driver dengan demo-demonya. Itu tidak sehat nanti keluar formulasi tarifnya. Ya, ini mungkin gara-gara kemarin teman-temannya Bang Joel demo gede-gedean gitu kan, jadi biar tenang dulu ya, dikasih kenaikan 8-5%. Tapi Bang Joel, saya mau tahu, faktanya di lapangan itu kalau mitra pengemudi itu ada biaya-biaya lain nggak? Kan di DPR kan, anggota DPR Adiana Pitupulu bilang, ini sebenarnya nggak seperti ini nih, namanya promo, ya kan, potongan dan sebagainya. Faktanya nggak seperti itu, gimana itu? Ya, yang dimaksudkan Bang Adiana Pitupulu itu di dalam kemarin pertemuan dengan Kemenhub ya, Komisi 5 DPR, dia mengkritisi tentang biaya yang dibebankan kepada customer, biaya layanan dan sebagainya. Tentu hal ini tidak menyentuh kepada ojol itu sendiri. Nah, jadi begini Bang Doni ya, begini, kan tadi Pak Tulus tadi mengatakan ada sesuatu yang perlu saya jabarkan. Di KP 1001 itu dikatakan bahwa potongan dari setiap orderan itu diberikan 15% kepada aplikasi. 5% kepada, untuk lebih tepatnya, menunjang kesejahteraan driver. Kan seperti itu yang sudah berlaku. Bentuknya apa itu 5%? Nah, itu? ini. Program. Oke. Nah, Koalisi Ojol Nasional. Tapi yang jalankan aplikator. Ya, sebenarnya begini. Ketika aksi rekan-rekan di tanggal 20 Mei, Koalisi Ojol Nasional memang tidak ikut aksi tersebut. Dan di hari sebelumnya kita konferensi pers juga dan mengatakan kita lebih fokus kepada mempertanyakan pengoptimalan. 5% yang diberikan, yang harusnya kepada driver itu sudah tepat tidak? Yang untuk kesejahteraan driver. Dalam bentuk program tadi. Iya, betul. Selama ini apa? Aplikator kan mengatakan program tersebut sebagai contoh. Kalau dari Grab, misalnya Grab Benefit. Atau semisal Grab mengeluarkan statement kala itu ketika kita driver menelpon customer itu dengan telepon via internet itu free, gratis. Lalu dengan asuransi. Demikian juga Gojek dengan swadaya, dengan potongan ketika kita ke bengkel dan sebagainya. Cuman yang menjadi pertanyaan seperti ini. Apakah semua yang dilakukan program-program itu merupakan sesuatu yang sangat urgensi untuk driver? Sedangkan begini pertanyaannya, atau 5% itu sebenarnya dipakai sama aplikator. Nah, itu dia. Iya, kan nggak bisa diaudit, orang nggak ada dasar hukumnya. Nah, itu seharusnya yang dilihat Koalisi Ojol Nasional itu adalah 5%-nya itu bagaimana? Lebih kepada itu, karena di KP 1001 aplikator harus memberikan laporan kepada Kemenhub 3 bulan sekali. Itu tidak ada? Setahu kami tidak ada. Oke, ke Kementerian Perhubungan ya, bukan kepada mitra kan? Kementerian Perhubungan. Oke. Tentu kan begini. Ya, siapa tahu ada Bang, cuma Anda tidak tahu. Katakanlah ada, sebisal. Ketika ada, tentu kan ada yang namanya pengawasan daripada Kementerian Perhubungan terhadap aplikator. Apa yang sudah dilakukan aplikator untuk kesejahteraan driver? Ya, yang 5% tadi. Nah, bukti nyatanya 10 tahun lebih kita melakukan aksi unjuk rasa, itu berbicara semuanya tentang ketidakadilan dan ketidaksejahteraan yang dialami oleh driver itu sendiri. Apa sih program yang sudah dijalankan yang 5% itu, menurut Anda itu tidak dirasakan oleh pengemudi? Oh, mungkin begini. Saya lebih mengkritisinya nih. Yang paling saya kritisi adalah mengenai asuransi. Kalau dulu Grab ini mengeluarkan asuransi kita ketika aplikasi Onbit, lalu ada driver terjadi kecelakaan, di cover lah itu semua. Oke, asuransi. Iya. Namun sekarang ini sudah berganti, tidak lagi di cover, harus on job baru di cover. Maksudnya on job? Dapat orderan. Oh, harus dapat orderan dulu,
Baru di cover. Iya, baru di cover. Oke. Nah, makanya pihak aplikator menekankan kepada driver untuk mengurus yang namanya BPJS Tenaga Kerja. Tetapi kan itu yang membayar driver. Jadi itu mengantisipasi. Jadi itu salah satu contoh mengapa tidak bisa dijadikan hal itu tetap berlaku, tidak harus on job, yang penting on beat. Oke. Nah, kan bisa diambil dari 5%, itu contoh. Itu contoh yang bisa kita lihat dari Koalisi Ojol Nasional. Nah, itu. Sebenarnya kita lebih fokus kepada itu, Bang Doni. Iya. Menarik ya. Anda fokus pada solusi sebenarnya. Yang memang angka-angkanya sudah ada ya. Iya. Soal apa akun gacor sama anyap itu apa sih maksudnya? Aku dibisikin ini. Promo ya? Gini, bukan. Kalau Apa itu? akun gacor sama akun anyap itu, kalau yang gacor, Iya, ada yang dapat karpet merah ya, pasti ramai terus gitu. dia begini, misalkan kita nongkrong atau menunggu orderan di stasiun atau terminal, tentu orderan banyak. Kalau dia yang sebutnya akun gacor, dia mau bagaimanapun Bang Doni, dia pasti dapat. Oh, bisa itu begitu? Bisa. Kenapa? Dia istimewa sekali. Ada ordal. Algoritma lah. Oh, tapi Kalau dia harus dibilang- membayar sesuatu untuk mendapatkan algoritmanya itu? Promo atau apa? Oh, itu lain lagi. Nanti itu ada program yang tadi. Oh. Nah, itu beda lagi. Tetapi kalau dibilang gacor, dia biasanya, ini biasanya. Anda selama ini gacor atau anyap? Jujur dong jawab. Ya, kalau ditanya kepada saya sudah pernah merasakan gacor banget. Saya sudah pernah merasakan anyep banget. Makanya jadi sekjen ya, Koalisi Ojol. Sebentar, saya ke Pak Tulus lagi. Pak Tulus, ini yang paling penting begini Pak Tulus. Pengemudi harus win, ya kan? Dan konsumen juga tidak boleh rugi. Tetapi jangan lupa, yang mempertemukan konsumen dengan pengemudi itu adalah aplikator gitu kan. Jadi win-win ini harus tripartit, termasuk pemerintah juga. Apa yang bisa Anda sarankan, Pak? Ya, tentu saja itu kan kondisi real di lapangan ya. Ya. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa tarif yang ada, formulasi tarif yang ada itu harus win-win untuk semua pihak. Berapa persen idealnya untuk konsumen, ability to pay, willingness to pay, dan juga berapa persen untuk driver, ya, dan juga berapa persen untuk aplikator. Ya. Nah, oleh karena itu ada tim independen yang bisa mengaudit itu. Harusnya ya oleh Kementerian Perhubungan atau regulator untuk mengaudit terkait dengan besaran tarif yang ada saat ini. Tadi saya katakan kan formulasi tarifnya harus jelas. Ya, Tapi gimana mau diaudit, Pak? Nggak ada dasar hukumnya? Ya, tentu saja negara harus punya kemampuan untuk itu. Untuk apa negara nggak bisa mengatur? Bukan, yang tadi diminta dasar hukumnya kan bukan dasar hukum yang sifatnya harus undang-undang. Oke. Ya. Itu yang saya kira betul-betul harus ada intervensi dari pemerintah untuk formulasi tarif yang adil bagi semua pihak ya, baik itu untuk driver, aplikator, dan juga pengguna. Jadi singkatnya, konkretnya menurut Pak Tulus, langkah konkret yang harus dilakukan paling tidak sekarang ini, itu audit dulu Pak ya, itu menunjukkan integritas atau komitmen pemerintah, begitu? Saya kira ya, sehingga dengan hasil audit itu kan nanti akan ketemu angka-angka yang fairness bagi semua pihak, khususnya yang terlibat langsung di dalam tripartit ini. Oke, kalau ternyata audit tidak bisa dilakukan, Pak Tulus, apa langkah konkret yang kemudian bisa win-win dari semua pihak ini? Ya, kalau tidak bisa dilakukan menjadi tidak ada langkah, karena kemudian saling klaim. Ya, aplikator mengklaim tarif yang sekarang sudah fair potongannya, kemudian driver juga mengklaim bahwa dia diberikan tarif yang tidak adil misalnya, dan konsumen di satu sisi akan merasa berat dengan tarif yang ada. Oke, ya, Bang Joel, ini kan masih proses juga kan? Betul. Nah, Anda yang lebih tahu di lapangan seperti apa. Kalau Anda bisa menyampaikan kepada Menteri Perhubungan, kepada aplikator, ya kan? Apa pesan utama Anda agar ini semua selesai, win-win? Ya win-win ini tidak ada yang lain selain daripada diberikan payung hukum kepada ojol. Ya, butuh waktu. Oke, sekarang dikatakan butuh waktu. Kalau kita melihat benang merahnya, bagaimana ojol melakukan unjuk rasa ke kementerian, kepada legislatif, DPR, kita lakukan audiensi, semua kita lakukan. Semua sudah. Nah, dan sekarang ternyata tiba-tiba naik tarif sampai 15% wacananya. Iya. Nah,
malah kami melihat seperti ini Bang Doni. Gini, jangan hal ini seolah-olah dijadikan untuk menjadi opsi. Ya udah nih ya, lo kan pada nuntut payung hukum. Ya, nih dikasih Gua naik kasih nih. aja nih. Ya, Enak udah buat lo. tenang-tenang ya. Kita nggak setuju dengan itu. Oke, tetap fokus payung hukum. Fokus payung hukum. Iya, tapi selama masa transisi ini, selama ada kenaikan, yang penting kenaikan itu dirasakan oleh pengemudi dong. Ya, kalau dalam hal itu kesejahteraan. Ah. Tetapi kami akan lebih berkata seperti ini. Mengapa selama ini seolah-olah aplikator mengeluarkan kebijakan demi kebijakan yang akhirnya itu berdampak kepada driver, kebanyakan dampaknya itu menjadi kerugian bagi driver. Mengapa? Karena sekali lagi tidak ada yang membuat keputusan kementerian itu, peraturan permen itu tidak memberikan sanksi kepada driver. Iya, karena tidak hanya ada dasar mengatur. hukumnya. Iya. Iya. Nah itu, makanya yang lebih tepat sekarang, coba apa yang mau diberikan. Nah Iya. kemarin ketika Komisi 5 DPR mengatakan kepada Kementerian Perhubungan, coba dibuat regulasi untuk mengatasi persoalan ini. Lalu Kementerian Perhubungan mengatakan kalau demikian undang-undang yang lebih tepat. Ya betul, Ya, tetapi oke. butuh waktu. Ya. Namun kan bisa juga Perpu. Perpu. Hmm. Sekarang begini Bang Doni, Komisi 5 DPR bisa mendesak tanda kutip Perpu. Ya. Kami sangat menginginkan dan mendambakan memang untuk menjawab solusi ojol ini Iya. satu orang. Keluarkan perpu dulu. Nah, untuk mendesak pemerintah lewat Komisi 5 dan untuk mendesak Komisi 5, Anda bawa teman-teman ke Senayan sana ya. Oke, Bang Joel, saya harus akhiri diskusi sampai di sini, tapi selamat berjuang. Yang jelas mudah-mudahan nanti ada solusi ya. Sabar, oke? Siap. Titip salam buat semua teman-teman Siap, pengemudi. terima kasih. Pak Tulus juga terima kasih sudah berdiskusi malam ini bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan Bang Joel, saya ingin meminjam diskusi dan profesi Anda sebagai kalimat penutup, boleh ya? Boleh. Oke, atau Anda membacakan ini, kalimat pertama, coba. Di jalan raya, silakan. Di jalan raya demo berkumandang. Pengendara ojek berbaris beriringan. Pemerintah duduk, aplikator berhitung. Bagaimana semua pihak bisa untung? Oke, udah, itu bagian saya. Terima kasih pemirsa, saya Doni The Geyser mewakili rekan saya Desmond Chandra. Berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, merdeka.